Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya mahasiswa Universitas Teknologi Digital. Ya. Kali ini saya akan mewawancarai seputar pertanyaan negosiasi. Sebelumnya, dengan siapa ya saya berbicara? Saya dengan Gunawan. Apa usaha yang Bapak sedang jalani? Ada beberapa usaha sih yang sedang dijalani sekarang. Ada dari fashion, ada dari kecantikan, tapi lebih fokus sekarang itu ke konsultan untuk memberikan insight baru pada para UMKM kayak gitu. Kita ada namanya perusahaannya udah PT, udah websitenya namanya SBM Consulting. Baik. Sebelumnya, Bapak pernah melakukan negosiasi? Hampir setiap minggu saya melakukan negosiasi, baik itu dengan individu pribadi masing-masing, dengan korporat swasta, yang lebih banyak itu dengan BUMN sama pemerintahan Pemda. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak negosiasi itu apa? Kalau menurut saya negosiasi itu bagaimana cara untuk deal dengan klien kayak gitu. Jadi negosiasi itu adalah proses bargaining, tawar menawar dengan klien kita. Dalam hal ini kalau saya itu dengan klien kami di SBM Consulting, sehingga kita bisa mendapatkan goals kita kayak gitu. Kan bargaining, saya pengen segini, mereka pengennya gitu. Kadang biasanya lebih ke harga biasanya. Ke harga, ya saya sudah ada patokan harganya berapa, tapi mereka juga punya budget. Dalam proses negosiasi itu biasanya ada titik tengah yang benar-benar kita bisa sepakati. Oke Pak, ke pertanyaan ketiga ya. Jadi cara Bapak melakukan negosiasi itu gimana sih? Kalau di kami di SBM Consulting itu untuk melakukan negosiasi, biasanya kita submit dulu penawaran dari baik itu pribadi ataupun korporat swasta ataupun Pemda ataupun BUMN. Kemudian mereka akan melihat secara on desk penawaran dari kita. Itu kan negosiasi tapi berdasarkan surat kayak gitu ya. Kemudian kita ada namanya demo. Artinya demo itu menjelaskan apa saja sih yang bisa kita berikan kepada calon klien kita. Kadang kita menawarkan A, mereka pengen A+, kita menawarkan B, dia pengen C, kayak gitu. Itu ada proses negosiasi di mana ketika kita menawarkan, mereka juga punya persepsi terkait dengan apa yang harus dilakukan bersama. Jadi kalau lebih ke negosiasi, itu lebih ke bargaining. Kita punya sesuatu untuk dijual kepada mereka, mereka juga memiliki kepentingan bahwa mereka juga keinginannya ada yang ada di kita, produknya, solusinya ada di kita, tapi mereka juga punya standar-standar tersendiri. Itu proses negosiasi yang di tengah-tengah kita bisa menemukan jalan tengah yang sama-sama disepakati. Jadi ujung dari negosiasi itu disepakati. Sepakatinya itu sepakati deal, sama-sama sepakat. Bisa jadi sepakatnya itu sepakat tidak bekerja sama kayak gitu. Karena ada hal-hal yang mungkin tidak disepakati. Jadi kalau negosiasi itu ada dua hasilnya, ada yang sepakat bersama, ada benar-benar yang tidak disepakati. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana cara Bapak meyakinkan negosiator? Untuk cara meyakinkan mereka, yang terutama untuk yang menggunakan jasa kami di SBM Consulting itu adalah kami memberikan solusi buat mereka kayak gitu. Jadi kadang kita punya solusi A, tapi mereka pengennya A+ kayak gitu. Tapi kalau pribadi saya di SBM Consulting, kita harus mengukur kemampuan kayak gitu. Jangan iya asal Bapak senang, tapi kita tidak memiliki kemampuan ke arah sana. Jadi lebih baiknya ketika kita bernegosiasi dengan klien kita, kalau di SBM Consulting sendiri itu biasanya mengambil jalan tengah. Ada tawar menawar sehingga kita punya kemampuan di sini, mereka punya di sini, kita naikkan kapasitas kita, tapi kita juga tuntut kepada negosiator kita atau klien kita, dia juga harus bisa menemukan sesuatu yang sama persepsi dengan kita. Kadang kita di sini kemampuan kita, mereka pengennya di sini kayak gitu. Ya, tapi budgetnya juga sama. Di sini tuh udah budget yang bisa dapat di sini. Jadi ketika nanti pada saat diskusi, nanti kita yang menaikkan kemampuan kita, mereka yang harus bisa menurunkan egonya. Misalnya ketemu di tengah-tengah yang benar-benar bisa menjadi jalan tengah. Sejauh ini negosiasi yang saya lakukan dari beberapa kali kesempatan, saya hitung gagalnya berapa kayak gitu. Gagalnya berapa ketika negosiasi? Gagalnya tidak lebih dari 2 kali.
yang lainnya semuanya alhamdulillah deal kayak gitu, yang lainnya semuanya deal dan lumayan menambah portofolio dan menambah pendapatan dari SBM Consulting juga kayak gitu. Jadi ujung dari negosiasi dan bagaimana cara memuaskan atau memenuhi keinginan dari klien kita dalam bernegosiasi ya kita harus bisa memposisikan diri kita apa yang diinginkan oleh klien kita atau lawan bicara kita. Itu aja sih. Untuk pertanyaan selanjutnya, kan Bapak kalau lagi bernegosiasi tuh bertemu sama banyak orang ya Pak ya? Ya. Negosiator yang kayak gini, yang gitu, Ya. gitu. Kalau Bapak punya pengalaman bertemu dengan negosiator yang kurang baik? Lumayan banyak di luar sana yang kepengennya, kan kita menawarkan jasa ya, di SBM Consulting itu menawarkan jasa. Mereka punya budgetnya segini tapi nuntutnya segini gitu kan. Ya kita jelaskan dengan apa yang diberikan oleh SBM Consulting harusnya bisa diterima sama mereka. Kita memaparkan benefit yang ada di kita kayak gitu, sehingga benefit itu bisa menjadi solusi bagi permasalahan yang ada di klien kita kayak gitu. Kalau kita cuma jualan produk kita bagus, ya bagusnya apa buktinya kayak gitu. Jadi lebih baiknya kita ketika menyampaikan apa keunggulan kita itu lebih bagus benefit kita, terus apa yang bisa kita lakukan untuk mereka, itu aja yang paling penting. Pertanyaan selanjutnya, kesulitan Bapak dalam melakukan negosiasi itu seperti apa? Satu, kadang kita negosiasi itu bukan sama pengambil kebijakannya langsung. Jadi yang negosiasinya itu mereka yang bukan key personnya, tapi dia itu sebagai perantara. Jadi gini, ketika misalkan saya masuk ke BUMN, dia itu bukan decision makingnya, dia yang bukan yang mengambil keputusannya, tapi dia yang bagian pengadaan, yang bagian corporate secretary-nya, tapi dia staffnya. Nah biasanya ketika saya menyampaikan informasi dan ketika proses negosiasi itu, informasi dari kami kepada mereka itu tidak nyampe kepada key person-nya. Misal kalau misalkan di BUMN itu ada sampai ke kepala wilayah misalkan seperti itu ya. Nah pada saat nyampe ke kepala wilayahnya, yang kami informasikan kepada stafnya itu tidak sampai sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Artinya apa? Informasi yang kami sampaikan kepada stafnya itu tidak utuh dan menyeluruh nyampe ke key person-nya atau pengambil kebijakannya. Jadi itu harus perlu import lagi, perlu konfirmasi lagi untuk memastikan bahwa segala informasi yang kita sampaikan itu utuh dan menyeluruh kayak gitu. Untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana Bapak mengatasinya bila terjadi kebuntuan kesepakatan? Ketika ada kebuntuan kesepakatan, biasanya kita ngasih win-win solution. Seperti yang tadi, kemampuan kita di sini, mereka pengennya di sini, tapi budget mereka ada di sini kayak gitu ya. Saya yang menyesuaikannya. Yang pertama, bargaining power gitu ya. Ada daya tawar yang kita bisa sampaikan kepada mereka. Satu, ketika kita ngasih benefit masih belum bisa nyampe diterima oleh klien kita, tapi dia kekeh saja, tidak istilahnya kebuntuan, artinya dia nggak bisa terima. Saya sampaikan ada bukti-bukti konkret pencapaian SBM Consulting kayak gitu. Dimana selama 2 tahun terakhir ini kami memang sangat padat untuk kegiatan, ada di BUMN itu di BRI, di Pegadaian, Kementerian itu di Kementerian Keuangan, di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nah seperti itu harus disampaikan informasinya. Ternyata memang kita punya portofolio yang sudah dianggap layak oleh yang lebih tinggi lagi kayak gitu. Sehingga dengan adanya bukti itu mereka meyakini dan memvalidasi bahwa ya oke, penawarannya yang SBM Consulting tawarkan kepada mereka itu udah sesuai dengan yang seharusnya. Itu aja sih. Mungkin ada beberapa kata baik dari Bapak agar kita lancar dalam bernegosiasi. Ya, yang pertama ada 3 yang harus kita kuasai untuk bagaimana kita sukses bernegosiasi dengan orang lain. Khususnya kalau kita mau dengan klien. Goals kita itu kan jualan. Kita bernegosiasi dengan orang lain. Yang penting dia pakai jasa kita, beli barang kita gitu. Ada 3 yang saya rangkum menjadi singkatannya IDE. Yang satu interpersonal skill, ada percaya diri, kemudian lancar menguasai product knowledge,
kemudian kita juga antusias, tidak menye-menye, tidak lembek kayak gitu. Itu I-nya interpersonal skill. Kemudian D, delivery. Delivery itu kan berkaitan dengan bagaimana menyampaikan ide kita kepada klien kita, kepala lawan negosiasi kita kayak gitu kan. Delivery itu informasi yang harus kita deliverykan kepada lawan bicara kita ketika kita bernegosiasi, itu harus soft masuknya. Jangan terkesan memaksa, tapi dia merasa ngeh. Jadi dalam hatinya itu, oh ini bener, ini gue banget, gue harus coba ini, gue harus coba produk dari SBM Consulting, oh ini solusi yang gue cari itu, biasanya kayak gitu. Itu namanya yes set, namanya itu. Delivery itu penting sekali. Yang ketiga itu energi. Energi itu adalah bagaimana antusiasme yang kita sampaikan kepada negosiasi kita, kepada lawan bicara kita. Kemudian energi kita itu terlihat, gestur kita tuh lebih semangat kayak gitu ya, lebih semangat, lebih antusias, meyakinkan lah kayak gitu ya. Dan hati-hati di E-nya itu karena energi, penampilan kita juga harus diperlihatkan, cara duduk, kemudian cara tutur kata, dan cara mempresentasikan itu harus diperhatikan. Meskipun kita nggak tahu produk knowledge apa, yang penting kita pede gitu, percaya diri. Dan yang paling penting adalah dari kesemuanya itu adalah ketika kita memberikan solusi kepada mereka atas permasalahan mereka. Kan kalau beli jasa kita atau beli produk kita, berarti kan ada masalah di merekanya. Kita harus menawarkan solusi kepada mereka, itu akan lebih mudah kayak gitu. Oh ini yang gue cari, ini gue harus coba deh kayaknya, harus sampai ke sana. Kalau misalkan tadi pertanyaannya ada buntu atau mereka susah dikasih tahu, kalau saya pribadi dan tim di SBM Consulting itu tidak berdebat kayak gitu, cukup tatap matanya, kemudian kami senyum tipis-tipis gitu aja. Baik pak, tapi jangan dibiarkan, tetap kita harus memberikan konfirmasi dan meluruskan pola pikirnya. Seperti mungkin persepsinya mungkin beda dengan dia, kita harus menyamakan persepsinya biar sudut pandang yang sama. Insya Allah kalau sudut pandang yang sudah sama akan lebih mudah untuk bernegosiasi dengan orang yang sulit sekalipun. Ketika kita sudah memiliki persepsi yang sama, biasanya lebih gampang ketika kita persepsinya sudah sama. Itu aja. Baik Pak, terima kasih atas waktunya, atas ilmunya yang sudah Bapak berikan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.